Indonesia, negeri yang diberkahi keindahan tanpa batas, dari laut yang memantulkan cahaya hingga pegunungan yang menjadi kekayaan alam dan budaya kita. Namun di balik semua pesona itu, masih ada cerita yang belum tuntas. Cerita tentang ketimpangan, tentang kesempatan yang tidak selalu dibagi merata. Disinilah kemiskinan struktural tumbuh, bukan karena kurangnya potensi, tetapi karena sistem yang belum sepenuhnya berpihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam kondisi baik ya. Perkenalkan, saya Jessica Hidayatul Amelia dan rekan saya, Septi Regina Putri. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Kajian Kemiskinan dan Perencanaan Sosial yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. I. Nyuman Ruja SU. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang sangat menarik dan perlu untuk kita bahas, yaitu kemiskinan struktural. Kalian tahu gak sih apa itu kemiskinan struktural? Nah, kasih tahu ya. Jadi kemiskinan struktural artinya orang miskin karena sistem atau keadaan di sekelilingnya bikin mereka susah maju. Bukan karena malas atau gak mau kerja ya. Jadi masalahnya itu bukan di orangnya, tetapi di aturan main dan kesempatan yang tidak adil. Nah, kemiskinan struktural itu muncul karena sistemnya tidak mendukung masyarakatnya untuk maju. Nah, contoh-contohnya, aku kasih tahu ya. Yang pertama, orang ingin kerja tetapi lapangan kerja terbatas. Yang kedua, anak ingin sekolah tinggi tetapi biaya mahal atau akses menuju ke sekolahnya jauh. Dan yang ketiga, petani ingin hasil panennya bagus tetapi tidak punya modal dan alat modern. Nah, teman-teman, yang selanjutnya saya akan menjelaskan kemiskinan menurut para ahli, yaitu Smeltzer dan Beltes 2020. Menurut mereka, kemiskinan struktural itu bukan karena kesalahan individu, tetapi akibat dari ketidakadilan sistem yang terorganisir dan berlangsung dalam waktu yang lama. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang karakteristik kemiskinan struktural. Karakteristik yang pertama yaitu bersifat kronis dan lintas generasi karena bukan cuma dialami satu orang tetapi bisa turun ke anak-anaknya. Nah, karakteristik yang kedua ditandai dengan eksklusi sosial terhadap kelompok-kelompok tertentu. Artinya ada kelompok tertentu yang seperti dipinggirkan dari masyarakat. Nah, yang ketiga, kemiskinan struktural muncul dari ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, tanah, dan layanan publik. Karakteristik yang keempat yaitu kemiskinan struktural cenderung tidak berubah meskipun ekonomi tumbuh secara makro. Nah, beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu penyebab utama dari kemiskinan struktural. Jika kita berbicara mengenai kemiskinan struktural, pasti tidak keluar dari yang namanya kebijakan pemerintah. Dalam aspek kemiskinan struktural, pemerintah yang seharusnya menjadi pengatur yang memastikan bahwa setiap warga negaranya mendapatkan kesempatan yang adil, namun apabila kebijakan, regulasi, atau distribusi sumber daya justru memihak kepada kelompok tertentu, maka di sini akan menimbulkan struktur sosial yang timpang. Nah, penyebab yang pertama adalah ketimpangan ekonomi, seperti distribusi pendapatan, kesempatan, dan juga akses yang tidak seimbang antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. Nah, penyebab yang kedua adalah ketimpangan pendidikan dan pekerjaan. Daerah atau kelompok miskin cenderung mendapatkan kualitas pendidikan yang rendah. Mereka terjebak di dalam pekerjaan informal yang penghasilannya tidak stabil. Penyebab yang ketiga adalah globalisasi dan ketergantungan. Karena negara, kelompok, atau wilayah yang belum siap terhadap globalisasi, mereka cenderung akan mengalami ketinggalan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh kasus kemiskinan struktural yang ada di Indonesia, yaitu yang terjadi pada nelayan di Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Mereka terperangkap di dalam lingkaran kemiskinan karena sistem yang belum sepenuhnya berpihak kepada mereka, yaitu ketimpangan pada sistem jual beli ikan hasil tangkapan, kemudian juga pada sistem bagi hasil yang tidak menguntungkan para nelayan, dan juga karena adanya dominasi dari kapal milik juragan kaya yang menjadi saingan dari nelayan-nelayan kecil.
Ketimbangan tidak berhenti di situ, namun ada juga faktor lainnya, yaitu karena adanya kartu nelayan yang belum berfungsi maksimal karena terdapat oknum yang memanfaatkan kartu ini padahal mereka bukan sebagai nelayan. Kemudian juga tidak ada sertifikat sah kepemilikan lahan milik warga yang menghasilkan sengketa yang membuat warga di sini sulit mendapatkan akses modal. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan struktural di Indonesia. Yang pertama adalah reformasi kebijakan redistributif, seperti pajak progresif, program jaminan sosial, dan reforma agraria. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, seperti adanya UU Cipta Kerja, akses permodalan atau KUR kredit usaha rakyat, dan juga beberapa pelatihan. Nah, yang ketiga adalah pemerataan infrastruktur dan keadilan wilayah, seperti adanya transportasi publik murah, pengadaan internet dan listrik di wilayah terpencil, dan pembangunan pusat-pusat ekonomi baru. Nah, itulah dia presentasi dari kelompok kami mengenai kemiskinan struktural. Saya harap materi yang kami sampaikan dapat berguna untuk kami dan juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.